Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dwi Fani dengan NIM 124113008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Dr. Irfan SPD MOR. Masuklah kita kepada bagian sub-sub materi yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara, dan yang kedua, konsep negara, tujuan negara, dan konsep dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945, dan yang keempat, hubungan antar Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang keenam, implementasi Pancasila dalam bidang pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggara negara. Selanjutnya, masuklah kita ke konsep negara, tujuan negara, dan konsep dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, konsep negara. Menurut Dipolono, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang telah tata perintah melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Dipolono menyimpulkan 3 unsur yang menjadi dasar mutlak bagi adanya negara, yaitu 1, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Kedua, unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat atau bangsa. Dan yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintah. Selanjutnya ada tujuan di negara. Secara teoritis, Dipolono menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, kemerdekaan. Yang ketiga, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Dan keempat, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Dan yang kelima, keadilan. Masuklah kita ke yang ketiga, konsep dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Gundrom atau norma dasar atau cita hukum, cita negara, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam pembentuk dan penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda bagi Indonesia merdeka, yaitu filosofis Grondlegs bagi Indonesia merdeka. Selanjutnya, masuklah kita yang ketiga, hubungan antar proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dan yang kedua, hubungan antar Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal
dan material dalam hubungannya yang bersifat formal antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Silakan disimak bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut, yaitu pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang pembuatan kebijakan negara khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. Yang pertama, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, bidang ekonomi mengacu pandangan dari Mubiarto dalam Oesman dan Alfian mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila. Masuklah kita kepada penghujung materi. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Sejatinya masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni pada tahun 1945. Namun akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala yang semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualis dan materialis. Dan yang keempat, yang terakhir, bidang HAM kan. Istilah bela negara, pertahanan, dan keamanan negara kerap kali kita dengar ketika istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.